Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita lanjutkan temu mingguan kita online, ya. Kita berusaha ngaji Quran sebenarnya nih ya. Kita cuma lihat dari satu ayat ke ayat lain dan mencoba untuk mentafakuri, melihat kesinambungan dan kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena sungguh itu seperti Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu. La, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Alif, Lam, dan Mim. Ini kitab-kitab kehidupan. Ada Al-Qur'annya, ada yang harus dibaca di Al-Qur'an, ada yang harus dibaca dalam kehidupan kita, kitab kehidupan, dan ada yang harus dibaca dengan respon kita terhadap semesta kehidupan. Ya. Hari ini kita akan menggali lagi dari sisi kisah Adam alaihissalam, ya, untuk melihat backgroundnya. Kita lihat kembali ke surat Al-A'raf ketika Allah Ta'ala berfirman untuk menurunkan Adam alaihissalam, Hawa, iblis beserta pasukannya ke muka bumi. Nah, kemudian penggal berikutnya ini kata-kata iblis laknatullah yang kemudian dicatat di dalam Al-Qur'an. Kalau penggal ini diabadikan dalam Al-Qur'an mesti ada hikmah dan petunjuk buat kita sebagai manusia dalam menempuh kehidupan. Ini kata iblis. Qala ini. Ia menjawab, ini kan setelah Allah Ta'ala menurunkan mereka semua ya, dan termasuk yang diberi penangguhan katanya begitu kan. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari syiratal mustaqim. Nah, ini sudah nyambung dengan doa kita setiap hari. Ketika kita meminta kepada Allah Ta'ala dalam Al-Fatihah, itu kenapa Al-Fatihah tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah, doanya di situ minta syiratal mustaqim. Dan justru di situ kita akan dijegal dari berada di syiratal mustaqim. Di ayat berikutnya dikemukakan modusnya seperti apa. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Ujung kalimat ini di ayat ini merupakan kunci juga tentang deskripsi apa itu syiratal mustaqim. Disebutkan wala tajibu aktsarohum syakirin. Ini urutan kalimatnya menarik ya. Kalau kita baca pelan-pelan ya, dikatakan wala tajidu aktsarohum, dan engkau dan tidaklah engkau mendapati tajidu aktsarohum, kebanyakan dari mereka, syakirin, tidak mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Kalimatnya bukan dan engkau tidak mendapati, jadi engkau dulu gitu, tapi di sini tidak, jadi udah langsung mengaitkan itu dengan seolah-olah memang ada sebuah um, rencana besar di sini karena tidaknya itu mendahului perkataan Allah gitu. Nah, di redaksi Al-Qur'an memang ini firman Allah sih, jadi banyak banyak rahasia terpendam yang kita harus tafakuri di sini dari sepenggal kata-kata iblis tentang dia diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendatangi manusia. Kedatangan dia itu untuk menyesatkan, sehingga sebagian besar kita tidak bersyukur. Jadi kita bisa paham ketika kok susah sekali ya bersyukur gitu ya. Kok kalau orang sedang tidak di siratal mustaqim pasti sedang tidak bersyukur. Jelas. Jadi ihdinas siratal mustaqim yang kita minta setiap hari itu kita minta supaya kita dijadikan hamba yang bersyukur. Mensyukuri nikmatnya, semua pengaturannya. Kenapa dilahirkan di keluarga seperti itu? Kenapa mengalami pasang surut seperti itu? Kenapa dulu SD pernah ngalamin itu, SMP, SMA, dan semuanya? Kenapa pernah menikah kemudian bercerai, mungkin menikah lagi dan bercerai lagi, kita nggak pernah tahu ya. Setiap orang punya aliran takdir kehidupannya masing-masing. Nah, itu yang kemudian diusahakan dijegal oleh iblis supaya tidak menerima itu. Langkah pertama, boro-boro bersyukur kalau tidak menerima, yang ada mengeluh. Dan manusia akan selalu
digeser dari koordinat kebersyukuran untuk selalu melihat khawatir masa depan, itu ditarik ke depan tuh ya. Dihantui oleh masa lalu, itu ditarik ke belakang. Diiming-imingi oleh sesuatu yang tampaknya baik tapi sebenarnya tidak baik, itu dari ke arah kanan. Jadi kanan tuh lambang yang sesuatu yang baik, padahal itu mas kumambang ya, binatang buruan yang mudah didapat, istilah Al-Qur'an tuh ada. Atau ikan yang banyak di hari Sabat. Itu kisah-kisah dalam Al-Qur'an menyatakan seperti itu. Ayatnya jelas, apa yang kau anggap baik belum tentu baik gitu. Dan apa yang kau anggap buruk itu juga belum tentu buruk gitu. Ada ayat tentang kita, ayat tentang perang yang menyatakan bahwa ya kita nggak mau berperang, ogah menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Padahal buat orang yang beriman itu adalah keniscayaan hukum ya, untuk mengasah rasa hati itu perlu digosok, dan proses penggosokan itu jika permukaannya banyak hijabnya pasti menyakitkan. Itu yang kita persepsi sebagai rasa sakit. Jadi bukan si jiwa yang merasakan sakit, tapi lebih ke entitas di dalam diri kita yang namanya hawa nafsu yang pengennya enak-enak aja gitu. Nah, ini pentingnya untuk mengenal diri, membaca gitu ya diri ini, bedakan bahwa kita punya entitas lain di dalam diri kita. Yang itu kalau kita belum membedakan akan susah, akan senantiasa hidup itu jadi kepancing terus dengan masalah kehidupan, padahal masalah tuh ada terus. Itu mah hukum kehidupan ya. Selama kita hidup bernafas, nggak mungkin orang steril dari masalah. Bukan ada masalahnya. Permasalahannya adalah bagaimana respon kita kepada masalah itu. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, beramallah, sungguh Allah dan Rasulnya melihat amal. Jadi amal itu diantaranya adalah bagaimana respon kita dengan takdirnya. Masih marah-marah, masih emosian, masih menyalahkan orang, masih khawatir ya dibikin sini itu. Nah, berarti ma'rifatnya masih kurang seiring dengan itu. Nah, suluk itu adalah jalan taubat ya. Seorang salik sejatinya adalah seorang yang tauhidnya kuat. Karena jalan suluk itu membawa kepada tauhid yang sejati. Seorang mursyid itu orang yang mengasah murid-muridnya menjadi seorang pentauhid sejati. Supaya dia tidak mengandalkan diri, bahkan tidak kepada mursyidnya sendiri. Supaya gandolannya tuh semua Allah saja. Manusia itu ya setelah etikanya ya, kalau kita mau cari solusi apapun dalam kehidupan, etikanya minta dulu sama Allah Ta'ala. Perkara nanti Allah Ta'ala menunjukkan datang ke si ini, ke si itu, yaitu langkah berikutnya. Tapi nomor satu, harus la ilaha illallah. Jangan ada ilah, jangan ada senderan, jangan ada harapan kepada yang lain. Allah dulu. Itu. Nanti kita lihat ada dialog antara Adam alaihissalam dan Allah Ta'ala yang menarik ya, kita kupas berikutnya. Ini dicantumkan dalam kitab Gharur Umur dari Imam At-Tirmizi. Jadi ceritanya setelah ini berlalu ya kan, Adam alaihissalam ini nabi yang diajari asma'ul kullaha, sahabat-sahabat, ilmunya tuh tinggi sampai malaikat bersujud karena ketinggian ilmunya. Still gitu ya, dengan ketinggian ilmunya justru dia makin tahu saya nggak bisa apa-apa menghadapi iblis. Tahu dia susah ini kalau ngadepin face to face. Kita bicara kalau di buku kitab Sajaratul Kaunnya Ibnu Arabi, iblis itu diciptakan 40.000 tahun sebelum Adam. Dikatakan tidak ada di semesta ini, semesta ya, galaksi bana banyak, tidak ada satu titik pun yang dia belum pernah bersujud di situ, sholat di situ. Dengan pengetahuannya, maka dia merasa lebih tinggi. Jadi pengetahuan Adam ini face to face nih, dikasih dikasih musuh seperti ini yang bisa bisa membuat tersesat. Dengan itu maka Adam alaihissalam memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, Engkau telah memberikan kekuasaan dan kemampuan kepada iblis untuk menggodaku. Itu tadi ya ayatnya. Aku akan datangi dari depan, kiri, kanan. Itu dengan izin Allah. Maka Adam tahu betul kalimatnya, Engkau telah memberi kekuasaan. Jadi dengan kuasa Allah. Pertanyaan beliau, Adam alaihissalam, lalu bagaimana caranya aku bisa mematahkan serangannya?
Kata Allah Ta'ala, aku akan menjagamu dengan para malaikatku. Ini menarik dialog Adam. Kemudian Adam alaihissalam memohon lagi, tambah lagi ya Allah. Aku tidak akan menghukummu karena kekhilafan. Jadi kalau kita khilaf, kalau lupa, nggak akan dihukum, kata Allah. Adam alaihissalam berkata, tambah lagi ya Allah. Allah Ta'ala menambahkan, kalau kita punya niat buruk, itu tidak dibalas, kecuali dia dilakukan. Aku tidak akan membalas niat burukmu. Gitu. Perhatikan apa yang disebutkan di sini adalah sesuatu yang bersifat internal. Kalau khilaf, nggak akan dihukum. Selain ada malaikatnya bersifat gaib buat mata ini ya. Kalau mata hati bisa melihat malaikat jika Allah izinkan. Kan ada depan, belakang, kiri, kanan tuh beda-beda malaikatnya. Ada namanya masing-masing. Suatu saat kalau Allah izinkan mereka memperkenalkan diri, memperkenalkan namanya. Tambah lagi ya Allah kata Adam alaihissalam. Seandainya kamu tidak melaksanakan niat burukmu, jadi tadi udah punya niat buruk nih. Tapi kalaupun nggak jadi, ini Allah Ta'ala, aku akan menilainya sebagai amal soleh. Jadi punya amal soleh gara-gara niat buruk yang tidak dilakukan. Luar biasa. Tapi kata Adam alaihissalam, tambah lagi ya Allah. Aku akan memberi ganjaran kepadamu meski hanya sebesar niat. Maka dikatakan niatnya orang beriman itu lebih baik bahkan dibanding amalnya. Kenapa? Maksudnya niatnya tuh luhur. Duh, kalau aku punya uang segini, aku beliin rumah tuh orangnya. Niat itu sudah dianggap sebagai, sudah diganjari niatnya. Jadi banyak-banyak berniat kebaikan ya, tidak bayar sahabat-sahabat. Dengan ikhlas, Allah Maha tahu niatnya baik, itu udah diganjar dengan niatnya. Tapi kemudian Adam berkata lagi, tambah lagi ya Allah. Ini hebat. Ini, sahabat-sahabat, ini menunjukkan kedekatan Adam alaihissalam dengan Allah. Soalnya kalau nggak dekat banget, sungkan minta, bener nggak? Coba kalau baru kenal gitu minta lagi itu kan sungkan. Ini berkali-kali sahabat-sahabat kita hitung berapa kali itu ya. Coba kita hitung dari awal. Nih, jadi pertama dia Adam meminta engkau telah memberikan kekuasaan pada iblis. Gimana caranya? Jawaban Allah itu satu, aku akan jaga dengan malaikat. Jadi ada penjagaan dari alam malakut. Tambah lagi ya Allah ke satu tuh minta tambahan. Tambah lagi yang kedua. Oke, kita hitung ya. Tambah lagi yang ketiga, keempat, jawaban Allah memberi ganjaran sebatas niat. Yang kelima, minta tambahan lagi. Kalau kamu melaksanakan niat, kalau kita punya niat baik, kemudian dilaksanakan, ganjarannya 10 kali lipat. Itu yang kelima, minta tambahan. Tambah lagi ya Allah. 10 kali lipat kayaknya nggak cukup. Tahu modal cekak gitu loh ya, dengan ilmunya. Dilipat gandakan, 700 kebaikan. Tuh, 5, 6, ini 7 ya. 7. Benar nggak hitungan saya? 5, 6, 7 kali minta, tambah lagi 7 kali 7 kebalikan. Minta lagi yang ke-8 kali. Aku akan melipat 700 nggak cukup. Udahlah kata Allah, tak terhingga. Masya Allah. Ya, minta lagi. Ada melisan. Yang ke-9 kali. Nih, seandainya kamu melakukan amal buruk, maka amal itu tidak akan dibalas sebanyak 7 kali lipat. Jadi kalau satu kali ya satu kali gitu. Jadi amal buruk tidak dilipat gandakan, tapi kalau amal baik dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Masih meminta lagi sahabat-sahabat ke 10 kalinya. Tambah lagi ya Allah, luar biasa ini. Oke kata Allah, rahmatku mendahului murkaku. Ya, jadi kalau kita membuat kesalahan, sebesar apapun itu, you name it, nah, mungkin yang kita juga malu, ya, mengingatnya atau sampai bikin kita terpuruk. Duh, kok bisa aku melakukan kesalahan seperti itu? Kata Allah, rahmatku mendahului murkaku. Jadi kalau minta ampun, diampuni. Tapi Adam alaihissalam kemudian berkata gini, tapi dia bisa mengalahkanku dengan pasukan dan tipu dayanya. Kata Allah, tenang, setiap anak keturunan Adam selalu ada yang menjaganya. Itu kemudian menyitir surat Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakang mereka. Tapi ujungnya begini, mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi kalau diperintahkan untuk menjaga orang itu, artinya tidak semua dijaga.
Hanya mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah jaga nih orang ini. Baru. Nah, kita mesti tahu tuh apa rahasia yang bikin malaikat menjadi menjaga kita. Disitulah pentingnya mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW, karena cahaya itu yang akan membuat si malaikat datang untuk menjaga cahaya ya, gitu. Ke-11 kalinya Adam alaihissalam meminta, tambah lagi ya Allah. Itu nggak cukup kan? Menurut perhitungan ilmu Adam alaihissalam. Kata Allah Ta'ala, udah, pintu taubat terbuka lebar jika kau mau. Jadi ini kunci taubat. Ya, ini kan pertanyaan awalnya bagaimana cara menghadapi iblis. Kemudian perhatikan dialog ini. Kemudian Allah berkata, aku perkuat. Ya, kalau kamu buat kesalahan, ku ampuni. Kalau buat kebaikan. Jadi kita lihat sebenarnya ada dinamika natur manusia itu pasti punya prasangka buruk, berbuat salah, niat berbuat salah dan lain sebagainya. Dinamika itu yang di capture oleh Allah Taala. Bahkan sebelum itu kejadian, gitu ya, kepada Bani Adam, kita belum terlahir, dialog ini sudah terjadi. Pasti engkau berbuat kesalahan gitu. Gini, kalau engkau berbuat kesalahan, nggak akan kubalas 7 kali lipat. Tapi kalau kau berbuat kebaikan, gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kamu punya niatan buruk nih. Kalau nggak dilakukan, maka niat buruk itu diganjar dengan amal soleh. Jadinya begitu. Jadi luar biasa ada sebuah pengampunan Allah Ta'ala di sini. Mengetahui sifat manusia yang mudah keluh kesah ya, gampang pundungan gitu ya, sering khawatiran. Wah, pokoknya lemah banget lah kita nih. Digoyang dikit dengan isu nih sekarang nih di tanah air, wah panas semua gitu ya. Gampang banget di ya isu-isu nasional internasional, so very distracting gitu. Sedemikian rupa biar nggak bersyukur. Sedemikian rupa biar nggak menemukan amal solehnya. Udah nemu ter terdistraksi lagi. Ya, kuncinya kemudian dalam dialog ini tobat. Pintu tobat terbuka lebar. Jika ada, jika kamu mau. Artinya jika menginginkan Allah Ta'ala. Di sini kata Allah Ta'ala, seandainya keturunanmu bertaubat 1 tahun sebelum kematian, aku masih menerimanya. Wah, 1 tahun mungkin kata Adam gitu. Makanya beliau berkata, untuk ke-12 kalinya, tambah lagi ya Allah. Ya udah, bukan setahun, sejam sebelum kematiannya bertobat, aku terima. Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua. Untung ada dialog ini nih. Jadi keluar semua nih khazanahnya. Tambah lagi ya Allah, gitu. Mengetahui kemampuan kita. Walah, sejam sebelumnya boro-boro. Gimana kalau meninggal mendadak? Maka beliau meminta tambah lagi ya Allah. Sambil mendesak. Baiklah, kata Allah. Aku terima taubatnya sebelum ruhnya sampai ke tenggorokan. Itu hitungan detik. Sepersekian detik. Itulah jawaban Allah Ta'ala. Kemudian, nah, Nabi Adam alaihissalam memohon dengan, oke, bagaimana dengan alat perangku ini kan mau berhadapan dengan iblis nih. Kata Allah Ta'ala, aku telah menurunkan kitab sebagai pedoman untukmu. Maka Al-Quran ini kalau nggak dibaca, pasti shaky deh kita. Gampang banget sama iblis. Ah, ini mah cemen gitu ya. Ke kanan, ke kiri, gampang nggak bersyukurnya. Jadi yang diturunkan biasanya kan iblis itu punya pasukan. Jadi dia tahu, oh ini kekuatan imannya masih kecil, udahlah prajurit aja yang pangkatnya apa, udah. Nanti makin imannya tinggi yang diturunkan pangkat kolonel, sersan, jenderalnya gitu ya. Sampai kita face to face sama yang paling kuat. Itu dalam kisah Musa alaihissalam ditunjukkan dengan sebuah kalimat, ini aku mau hadap-hadapan dengan Firaun. Ketir juga tuh. Apa coba kata Allah Ta'ala? Kalau mau berhadapan Fir'aun, zikron kasiro. Itu kuncinya. Jadi kita menghadapi itu semua nggak usah ngeper. Menghadapi diri kita sendiri, iblis apapun. Kalau zikir itu sahabat-sahabat ada connection sama Allah Ta'ala. Jadi kalau zikirnya cuma subhanallah, 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 ngejar. Tapi hati ya yang ada connection itu jadinya nggak ada zikir. Sesimpel gini loh, kita lagi nyetir, Allah, kau melihatku, walaupun tidak mengucapkan kata-kata zikir dalam arti zikir konvensional, tapi itu dia sedang berzikir tuh, karena hatinya nyambung, gitu ya. There's many kind of zikir.
Iya, itu dipancing dengan kalimat-kalimat suci itu. Tapi hati yang berzikir itu ya patut digelorakan terus gitu. Kemudian ketika Adam alaihissalam meminta apa senjata, dijawab dengan kitab. Untuk kesekian kalinya, keberapa kalinya? Ke-14 kalinya Adam alaihissalam meminta, tambahkan ya Allah. Kata Allah Ta'ala, aku mengirimkan pengawal kepadamu. Ini pengawalnya sesuatu yang berbeda dengan malaikat nih. Ya, harus lihat teks Arabnya. Yang berkaitan dengan akal pasti. Karena ini bicara masih konteksnya akal. Ya, ini yang kalau dalam surat An-Nur ayat 35, akal tertinggi itu misbah ya dari alam Jabarut. Kemudian tambah lagi ya Allah ke-15 kalinya. Aku memberikan kebenaran dan kejujuran kepadamu. Mana tadi? Kamu tidak akan bisa dikalahkan iblis selama kamu melaksanakan keduanya. Jadi benar dan jujur. Wah, ini kualitas langka memang. Benar, benar hak ya, benar menurut Allah. Berarti benar dengan ilmunya. Karena kita nggak bisa mereka-reka dan berasumsi saya yang benar. Nah, kejujuran sidik, makanya sodako, sidik itu satu akar kata. Ada kejujuran di situ. Jujur. Saya ini bidangnya bukan di sini sebenarnya. Jujur, karena tidak menerima proyek semata-mata karena duit, kemudian mencederai jiwa kita, itu nggak jujur namanya. Jujur menerima pekerjaan, menerima sebuah posisi, atau menolaknya karena jujur gitu. Nah, ini kunci untuk tidak disesatkan oleh iblis. Tetap Adam alaihissalam meminta lagi. Tambahkan lagi ya Allah, aku akan mengajarkan kepadamu firman-firmanku. Jadi tidak hanya cukup diturunkan Al-Quran, tapi ada sebuah pengajaran. Nah, yang pengajaran ini yang kemudian kita harus lihat bahwa kita ini sahabat-sahabat sedang berenang di samudera ilmu. Makanya disebut alam. Alam itu satu kata dengan ilmu. Memang ini ilmu semua nih. Setiap hari tuh kita nggak sadar aja. Yang kita lihat, I don't like Monday, kok gitu lagi. Yang kita anggap gitu lagi itu sebenarnya sebuah samudera ilmu yang tak bertepi. Seandainya hati kita hidup dan Allah cerahkan. Ya, memang kuncinya taubat. Kunci hati hidup lewat taubat. Taunya dari mana? Surat Toha ayat 82. Ayat yang terpancang di tiang-tiang ars, di dekat tiang ars. Ya, wa inilah ghafaru liman taba wa amana wa amila sholihah tada. Dan aku, kata Allah Ta'ala, menjadi maha pengampun. Kepada siapa? Pada yang taubat. Taubat ya, taubat itu kembali. Jadi butuh Allah. Jadi pengen kangen apa sama Allah. Terserah ya Allah, engkau aturkan. Jadi gitu. Jadi gampang berserah diri, jadi gampang memaafkan karena melihat segala sesuatu tuh tidak hanya dari aktor yang mengantarkan itu semua, dia melihat itu prima causanya, sebab utamanya adalah Allah. Nyes hati itu begitu. Itu orang kok bisa ngomong nyelekit gitu ya, tapi begitu melihat, tapi kenapa Allah izinkan? Nah, kalau udah ngomong gitu dia agak nyes. Jadi dia nggak kesel sama orang itu aja. Karena dia melihat ada izin Allah di situ. Kenapa Allah izinkan ya? Dia ngirim SMS kayak begitu. Dia nyolong apa mencuri uangku, hah? Nggak ngembaliin duit gitu, kok diizinkan gitu dia berperilaku seperti itu. Nah, itu yang bikin kita aware gitu, kenapa Allah izinkan ya gitu, apa yang dia hendak ajarkan. Nah, itu pengajaran firman-firman di antaranya itu yang kadang kita tidak sadar kita tuh lagi diajarin oleh Allah Ta'ala. Iya, lewat orang yang nyebelin itu. Dia sedang mengajarkan tentang sesuatu ke dalam jiwa kita. Ada kualitas yang dia sedang tumbuhkan. Sabarnya bertumbuh, tawakalnya bertumbuh, pemaafnya bertumbuh. Bukankah itu adalah asma-asmanya? Di mana pemaafan akan tumbuh tanpa orang yang menyakiti? Kan harus dimaafkan. Berarti dimaafkan tuh berarti ada hal yang tidak berkenan. Sebenarnya kita tuh sakit menjalaninya, tapi oke, okay, I let you go. I forgive you. Gitu. Nah, kalau kita paham bagaimana cara Allah Ta'ala, ini kan
hadis ya. Ini Al-Qur'annya ada. Jadi kita nggak gampang ojo kagetan gitu loh dengan kehidupan dunia tuh ya memang begitu. Bakal ada aktor-aktor yang dibikin menyakitkan kita gitu ya, menyakiti kita, mencederai dan lain sebagainya. Disitulah kemudian kita belajar karena dia tengah mengajarkan sesuatu. And yet untuk ke-17 kalinya sahabat-sahabat Adam alaihissalam tambah lagi ya Allah, Masya Allah nih. Aku akan jadikan anak-anakmu tunduk patuh kepadamu, kata Allah Ta'ala. Aku jadikan masjid. Nah, belum sebelum sebelum nanya tambah lagi udah Allah tambahin. Aku jadikan masjid sebagai tempat melihat kepada. Ini dialog ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini mencerminkan kedekatan antara mereka. Luar biasa sekali. Karena kalau nggak dekat, sungkan sahabat-sahabat minta lagi, minta lagi. Coba kita bertamu ya, mau nambah kuenya? Ah, enggak, makasih. Kalau udah deket, minta dong. Nggak gitu kan? Ini 17 kali lebih minta tambahkan ya Allah tambahkan. Dan cara Allah menjawab luar biasa. Di akhir-akhir dia Ta'ala yang langsung menambahkan tanpa meminta, tanpa menunggu sang hamba meminta. Di sini kalimatnya langsung aku jadikan masjid sebagai tempat melihat kepadaku. Nah, ya, kangen masjid. Tapi juga masjid itu tidak hanya masjid yang di luar secara fisik. Mestinya kalau kita tuh jadi baitullah, masjid ya, tempat kita memandang kepada dia. Itu. Kemudian aku jadikan zikir kepadaku sebagai kesegaran untukmu. Nah, ini ya buat orang beriman, pikniknya itu kan suka dibilang kurang piknik. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri ya. Ya, boleh kalau ada duit dan kesempatan, bolehlah cari membuka cakrawala. Kesegaran itu datang dari zikir. Zikrullah. Wah, udah lagi suntuk, lagi sumu, atulah apalah gitu. Sebentar, aku wudhu, sholat 2 rakaat, subhanallah, subhanallah. Atau zikirnya Nabi Yunus tuh. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berzikir pakai doanya Nabi Yunus, dikabulkan. Karena asal ngerti ya apa yang diminta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. La ilaha illa anta. Bahkan bukan la ilaha illallah. La ilaha illa anta. Saking dekatnya tidak ada ilah selain engkau. Udah ini udah face to face. Zikir sebagai kesadaran, kesegaran. Kemudian Adam alaihissalam bertanya, siapa pasukanku yang akan membantuku? Tetap minta tuh. Padahal dari awal dikasih ada malaikat, ada ini, ada senjatanya akal. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, akal yang ada padamu akan menjadi pemimpin dan panglima yang tangguh guna menghadapi serangan iblis. Nah ini, sampai sini beliau paham. Ya, ketika bicara akal. Walaupun kemudian dia bertanya apa itu akal gitu. Ya, ini orang yang sudah diajari asmaul kullaha loh, masih bertanya apa itu akal. Jadi dia nggak mau berasumsi. Ini penting ini buat kita dalam bersuluk. Akal adalah sang raja, pemimpin yang memiliki pengawal, yaitu ma'rifat. Tempatnya di dalam sodar. Nah, ini ada rahasia. Makanya mesti paham konstelasi apa beda sodar dengan qalb. Karena di dalam sodar itu ruang antara mishkat dan zujajah dalam konstelasi surat An-Nur ayat 35. Nah ini setiap tubuh ada pengawalnya, masing-masing memiliki 100 pembantu, coba. Kita tuh dikasih pembantu 100 dan setiap pembantu menjalankan urusannya masing-masing dari Allah Ta'ala. Nah ini dialognya panjang ya, cuma kalau kita mau renungkan, betapa Adam alaihissalam yang punya pengetahuan besar itu karena Allah sudah ajarkan, yang dengan pengetahuannya malaikat muqarrabun ya yang bersujud itu, malaikat tinggi Jibril, Mikail, tahu kebesaran ilmunya. Yet itu, tapi tetap dia meminta begitu berhadapan dengan iblis laknatullah, dia lihat kuasa yang Allah berikan sama dia besar sekali. Karena itu dia minta tambahan, dia minta bantuan. Nah, nanti di sini ujungnya adalah akal. Sahabat-sahabat, ini yang diseru dalam surat An-Nur ayat 35, ya. Masalun nurihi kamishkah. Ini sini Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya petala langit dan bumi disebutkan. Perumpamaan cahayanya masalun nurihi kamishkah, seperti mishkat. Di dalamnya ada misbah.
Nah, itu misbah itulah akal. Akal tertinggi yang kita semua harus menyala di dalam diri kita. Akal harus terbentuk dulu 7 lapis langitnya gitu. Ya. Ini perjalanan minazulumati ila nur, dari kegelapan miskat menuju ke misbah, cahaya, supaya cahayanya bersinar. Paham ini konsep ya, bahwa kita ini sedang dalam perjalanan menuju cahaya. Dengan demikian, segala hal yang berupa kegelapan pasti akan sirna di hadapan cahaya. Karena itu kita paham, kalau kita bertobat, sahabat-sahabat ya, kembali pada Allah Ta'ala, apa-apa yang bukan hak kita akan dilebur. Fahami itu. Jadi kehidupan kita akan diubah memang oleh Allah Ta'ala. Natur kehidupan itu akan seperti itu. Mesti paham ya, jalan bertobat itu seperti itu. Pekerjaan yang nggak hak diganti tuh, disapi pelan-pelan. Tempat yang nggak benar diganti. Nah, pergantian itu kadang orang takut. Karena mereka cenderung pengennya status quo. Udahlah, udah gini aja lah. Settle down. Seumur hidup. Nah, itu susah kalau gitu. Taubat tuh harus siap diganti-ganti tuh. Ditransformasi. Kadang pasangan bisa diganti. Itu kejadian ke Ismail alaihissalam. Kan Nabi Ismail itu sejak bayi, coba bayangkan, ini definisi nikmat Allah ya, yang bikin kita pening tuh kalau lihat ceritanya Ismail. Tapi itu kan minas sabirin, orang-orang yang sabar. Sebut dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya hambaku, ada tuh di surat Al-Anbiya. Ismail, Zulkifli, gitu ya. Satu lagi Idris, minas sabirin. Orang yang sabar. Kalau Allah sudah menyebut sabar, wah berarti. Sejak bayi sama ibunya disimpan di padang tandus. Bapak mana? Coba yang begitu. Tapi itu kan hebatnya Siti Hajar. Nanyanya cuma satu sama Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya, kata Ibrahim. Karena Siti Hajar adalah pencari Tuhan, ya. Begitu tahu ini Allah, kalau begitu I'll be fine. Gitulah kalau kita kali ini. Kalau ini kata Allah, aku akan baik-baik aja. Sok silahkan tinggalkan aku. Nggak pakai handphone, nggak pakai ATM, lembah kering yang nyampe anaknya nangis cari-cari air, sai. Coba bayangkan kalau kita itu simpen di tempat kota, mah saya tinggal sini ya, nggak pakai apa, sainya kita, nggak ada ATM, nggak ada apa. Coba hebatnya Siti Hajar, ya, perempuan mulia. Imannya mengatakan kalau ini dari Allah, aku akan baik-baik aja. Sekarang balikan itu sama kita. Ada nggak kehidupan ya, takdir yang bukan dari Allah? Misalkan, oh itu mah tulisannya iblis. Ada nggak? Iman kita harusnya mengatakan nggak ada. Karena semua itu harus biiznillah. Nggak mungkin, harus ACC Allah dulu. Tidak nabi, tidak iblis ya. Laknatullah, yang katanya iblis pun begitu karena diberi kuasa. Begitu kuasanya dicabut ya udah nggak ada. Dan iblis sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, dan aku tidak berkuasa terhadap hamba-hambamu yang mukhlasin. Kuncinya mesti ikhlas memang. Biar nggak kesentuh iblis. Si ikhlas itu susah. Sampai nggak ada definisinya. Para sahabat bertanya pada Rasulullah, apa itu ikhlas? Rasulullah tanya sama Jibril. Karena Jibril tuh udah sohib banget tiap hari datang. Kecuali pada hari-hari ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi itu. Pernah nggak datang berhari-hari sampai sampai ini gitu menangis Rasulullah. Kenapa nggak datang? Apakah aku berbuat salah atau apa? Karena datang tiap hari ditanya, Jibril alaihissalam, ikhlas itu apa? Jibril nggak bisa jawab. Balik nih ke atas, tanya sama Allah. Ya Allah, ikhlas itu apa? Allah Ta'ala jawabnya cuma begini, ikhlas itu rahasia antara aku dengan hambaku. Ya, tetap rahasia. Karena begitu didefinisikan udah sempit gitu. Jadi itu rahasia. Jadi hanya terdalam, terdalam, terdalam. Tentang udah aspek rasa yang dalam gitu. Berarti udah susah diungkapkan dengan kata-kata. Tapi itu terbentuk dengan ma'rifat, sahabat-sahabat. Terbentuk dengan makin kita cinta, itu ikhlas. Sedikit taste dengan ikhlas ya, rasa-rasa ikhlas tuh. Coba bayangkan ibu sama yang ngurus anaknya. Ikhlas kan? Wah, ganti popok, nggak hitung-hitungan. Lawang cinta. Sayang banget sama anaknya.
Kalau perlu menukar nyawanya dengan dia. Bener nggak? Nggak tega lihat anak sakit. Kalau perlu saya saja yang sakit, ganti gitu. Donor apa? Itulah kira-kira the taste of ikhlas. Kenapa? Karena dia cinta. Jadi kalau bicara ikhlas, itu bicara kalau orang jatuh cinta tuh coba ya, hmm, dibayarin. Hmm. Samudra ku seberangi, gunung ku daki, ikhlas demi bertemu orang yang dicintai. Benar nggak? Ikhlas. Jadi kualitas ikhlas akan datang dari cinta. Semakin kita mengenal Allah Ta'ala, semakin kita jatuh cinta padanya. Karena dia sangat beautiful. And by the way, jiwa kita udah jatuh cinta soalnya, masalahnya. Makanya kita merasa ada longing gitu ya. Aduh, kangen gitu ya, kangen. Kangen tuh sahabat-sahabat, nggak mungkin kita mengangeni gitu ya, merindukan objek yang kita tidak pernah ketemu. Bener nggak sih? Aduh, aku kangen. Emang pernah ketemu? Enggak sih. Ya, itu mah nggak mungkin. Kangen tuh mesti udah pernah ketemu. Makanya ada the taste of it. Makanya ada missing you. Missing itu berarti pernah ketemu. Jadi miss. Bener nggak? I miss you. Miss you itu berarti pernah ada, pernah and then miss. Does that make sense? Jadi ketika kita bilang aku kangen Allah ya karena pernah ketemu memang. Ayatnya ada Al-A'raf 172. Memang pernah ketemu di alam Allah tuh. Hadap-hadapan. Alastu birabbikum kata Allah. Qala bala syahidna. Si jiwa sejak saat itu udahlah yang dicari Allah. Yang pengen didengarkan kalam Allah. Makanya ketika sahabat-sahabat tobat, ciri tobat itu diantaranya bertambah kegemaran berilmu, cari ilmu tentang Allah. Jadi rajin ikut pengajian. Nggak pernah miss, itu memang begitu. Ya, baca Quran, ibadah tambah, nah, itu. Kalau belum begitu, belum benar taubatnya. Jadi kalau sahabat-sahabat sudah demikian, alhamdulillah, alhamdulillah. Disyukuri dan bilang terima kasih ya Allah. Dan here's the thing, sekali seseorang ditarik kepada Allah Ta'ala. Taubat tuh pilihan ya, ada ayatnya. Hanya hamba-hamba yang dipilih. Jadi kalau nggak ditarik, nggak bergeming. Makanya kita doain aja gitu. Kalau orang itu nggak ada gerakan, kok nggak mau ya, memang belum ditarik. Itu rahasia Allah antara Allah dan hambanya. Tapi siapa tahu dengan doa bisa bergerak gitu. Ya, jadi itu kira-kira hari ini sebagai diskusi pengantar, hmm, ya kontemplasi buat diri kita semua tentang tentang taubat, tentang akal gitu ya. Jadi orang makin berakal, makin makin nggak mudah di apa namanya disesatkan oleh iblis. Oke, kita buka sesi diskusi ya. Silakan sahabat-sahabat. Langsung di unmute boleh atau lewat chat juga boleh. Silakan. Bu Restu, Pak Agung, Bu Indah, Tenoy. Nah, saya lihat satu-satu namanya. Tehlin, Bumba. Silakan. Gimana kajian kita hari ini? Oh, Nenek. Mbak Lis nih, aku akan jadikan anak-anakmu tunduk patuh padamu. Bagaimana konteks ini terhadap kisah Nabi? Oh iya, ya ini anak-anak tuh kan biasanya, nah ya makanya harus lihat teks aslinya ya. Juga anak tuh luas ya sebenarnya. Jadi yang disebut anak tidak secara biologi. Jadi karena ada orang-orang yang ditakdirkan tidak punya anak sampai meninggal. Di antaranya Rabi'ah Al-Adawiyah misalkan ya. Apa berarti tidak punya anak? Nggak juga. Karena amal-amal soleh dia itu jadi anak-anak yang mendoakan dia. Amal jariah dan lain sebagainya gitu. Anak-anak yang tunduk patuh tentu ada dua hal. Anak-anak yang kemudian memang ada yang anak yang tunduk patuh dan anak yang tidak patuh. Tidak semua nabi anak-anaknya patuh, ya kan? Apakah itu berarti ini tidak terjadi? Nah, ini ada rahasia lain di situ. Jadi tidak hitam putih gitu, Mbak Liz. Jadi tapi bagaimanapun Allah Taala menundukkan. Ini ada rahasia di balik ke sebuah pembangkangan gitu. Bagaimanapun. Ya kita lihat aja. Ini salah satu hal khazanah yang dibukakan melalui dialog antara Adam alaihissalam dan Allah Taala. Ya, walau alam gitu ya. Memang masih banyak rahasia-rahasia yang belum terbuka gitu ya. Kita makanya butuh berilmu terus ya. Barangkali ada di buku lain ya, khazanahnya dan lain sebagainya. Nah, ini saya lagi menerjemahkan buku namanya
Saint George of Cappadocia. Wah, jadi ada nabi namanya Jirjis alaihissalam. Ya, saya baru tahu beberapa bulan terakhir ada. Baru ngeh gitu ya. Ada ternyata di buku Tarikhul Anbiya. It's very recommended book. Nabi Jirjis alaihissalam itu hidup setelah masa Isa. Masih sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bukunya bisa terbit tahun depan walau alam ya. Hmm. Silakan di unmute, boleh berbagi perenungan tentang suluk, tentang taubat. Silakan. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Dina? Di Jakarta nih? Iya, Teh, di Jakarta. Baru aja Hmm. nyampe dari Malang, dari Jogja kemarin. Alhamdulillah. Oh, gimana Alhamdulillah, gimana? iya. Ya. What's the story nih? Banyak story-nya, tapi yang ingin saya tanyakan tadi mengenai senjata-senjata atau bantuan-bantuan yang diminta oleh Nabi Adam Yes. alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Hmm. mengenai akal. Yang tadi terkait Yes. juga dengan misbah dan surat An-Nur ayat 35 Betul. itu ya Teh. Mhm, mhm. Nah, akal yang dimaksud di sini sebenarnya yang ingin saya tanyakan, apakah akal yang dimaksud di sini adalah akal pikiran kita, akal raga begitu, yang terjadi karena proses yang berlangsung dalam saraf kita yang ada dalam otak begitu, atau Mhm. ada akal yang lain gitu, ada akal jiwa atau tadi ada akal yang letaknya dalam soder. Nah, ingin eh, walaupun Ya, mungkin itu mungkin ada bahasan lain, tapi saya ingin mungkin ada sedikit penjelasan eh, mengenai hal tersebut. ya, Begitu ya, Teh, ya, ya. Terima kira-kira. kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dengan demikian penting untuk melihat ayat-ayat Al-Quran tentang akal. Akal itu dari kalau kata bahasa Arabnya itu ekal yang mengikat gitu ya, supaya nggak liar. Jadi kalau kuda itu diikat, supaya dia kita mengendalikan kiri kanan itu dengan akal. Biasanya kalau Allah mau berfirman itu lapisannya banyak ya, jadi nggak pernah satu lapis. Sama pemberian dia itu lapisannya banyak. Itu mencerminkan daya ilmu dan apa kepemeruhannya. Jadi dalam sepemahaman saya, walaupun akal yang dimaksud biasanya dalam Al-Quran itu biasanya akal jiwa, tapi kita tidak menafikan fungsi logika, akal pikiran kita. Ya karena itu hal yang paling bisa diakses di awal. Kita ada di tangan. Jadi kita berpikir baik, berpikir benar itu sudah modal. Logikanya mesti benar dulu lah gitu. Itu udah modal dalam bersuluk. Logika gitu yang mengatakan kayak gini nggak bener. Itu tuh logika. Logika. Tapi kemudian kita harus go beyond gitu. Nah, ada akal-akal dalam. Itu yang disebut dalam Al-Quran ulil albab. Kalau akalnya itu dari At-Tirmizi ya dalam bukunya mengatakan 7 lapis. Yang paling bawah itu namanya fuad. Itu lapisan akal terbawah. Maka disebutkan dalam Al-Quran kisah nabi-nabi itu akan menghidupkan fuad. Apa namanya kalimat jamaknya itu afidah. Jadi kalau kita baca kisah-kisah nabi itu akal hidup tuh. Berpikir, oh iya ya, terinspirasi. Oh, nabi-nabi bisa begitu. Nah, itu pentingnya baca-baca kisah nabi-nabi dan mengajarkan sama anak-anak kita kisah nabi-nabi. Kenapa kisahnya demikian hebat? Karena mereka orang-orang yang sudah berserah diri demikian lupa hidupnya diatur sama Allah. Jadi mulia. Jadi pakai tinta emas nulisnya tuh. Di balik kehidupan mereka itu ada firman-firman Allah. Jadi yang bercerita itu Allah. Mereka mematikan diri mereka biar penanya itu Allah yang menggerakkan. Jadi kisah kehidupan mereka ditulis sepenuhnya oleh Allah Ta'ala. Itu hebatnya nabi-nabi. Kisah nabi-nabi kita, ya makanya dihisab. Kisah kehidupan kita, kadang kita suka nulis-nulis sendiri. Nah itu yang dihisab. Padahal disebutkan nun, wal qalam gitu ya. Demi nun, demi pena, dan yang dituliskan. Dituliskan tuh mestinya dituliskan ya. Kita pasif aja. Bukan berarti nggak ikhtiar ya. Cuma fungsi berserah dirinya di situ mesti ada. Dan kita nggak mengklaim.
bahwa ini gue gitu loh yang hebat. Nah, itu udah berarti nggak menuliskan, nggak lihat Allah yang nulis ya gitu ya. Kan kehidupan kita Allah yang nulis tuh. Kita ini kan entitas tak bernama itu sahabat-sahabat, yang kita nggak punya modal. Dulu tuh nggak ada namanya. Saking nggak adanya kita tuh sampai nggak ada namanya. Nggak bisa dinamain. Kemudian Allah kasih jasad, ruh, jiwa, dengan semua potensinya, dengan semua rezekinya. 120 hari dikatakan tuh, rezekinya dikasih tahu, usianya berapa. Itu yang kemudian mengembang dalam perkembangan takdir kita, jadi ini, jadi itu ya, ketemu ini, ketemu itu sebenarnya cuma pengembangan dari apa-apa yang Allah berikan. Terus kita mengklaim gitu, aku loh sudah nulis di 150 jurnal, baru 150, udah tinggi hati, ya kan? Gelarnya baru 6, udah merasa orang terpintar sedunia. Nah, baru bikin masjid 3 miliar udah merasa wah pemilik kerajaan. Kayak gitu-gitulah. Manusia gampang sekali mengklaim segala sesuatu, mengatakan ya itu tergelincir jadi Firaun. Aku Rob alam semesta, aku. Nah, maka dalam suluk yang digeser, yang digerus itu aku. Kalau akalnya nggak jalan, belum tercahayai, dia tidak akan melihat Allah di situ. Maka hanya ulil albab dalam surat Ali Imran yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu ulil albab itu yang ngomong begitu. Orang yang sudah punya akal-akal hati dan akal hatinya udah di-upgrade, makin tinggi makin melihat Allah. Maka ada kata-kata para khulafaur rasyidin ya, kalau Abu Bakar tuh misalkan aku tidak melihat hak, ada tentang melihat hak gitu. Segala sesuatu pasti ada haknya gitu. Artinya nggak ada yang sia-sia. Iya, perkara kegagalan itu gitu ya. Kayaknya, aduh, seandainya aku tidak mengalami itu, nah berarti belum nemuin hikmahnya di balik kegagalan itu, di balik ketertundaan itu, di balik sakitnya gitu, di balik dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita masih susah menerima. Nah, itu butuh pertolongan Allah Ta'ala memang. Ya, itu. Jadi akal berlapis, mulai dari logika ini mesti benar dipakai berpikir, berpikir yang benar itu kata Ibnu Arabi, itu bekal untuk naik ya ketemu diri itu ya, misbahnya nyala. Itu tahapan kedua suluk tuh sebenarnya. Jadi tahapan pertama suluk tuh sahabat-sahabat balik kembali modal menjadi fitrah seperti kita dilahirkan dari rahim ibu. Itu bulan purnama tuh si Zujajah kolbnya tuh bersinar. Makanya nggak ada bayi cemberut. Karena dari dalam gitu, dia bisa udah akses malakut. Bayi bisa ngobrol sama malaikat, gitu, ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Begitu mulai bisa ngomong, belum buram dia. Akal udah mulai masuk, mulai-mulai kesel. And then kita tahu ada istilah terrible twos ya, Mbak Dini udah tahu. Udah muncul emosi, it's qadarullah. Itu bagian dari ayat Al-Quran mengatakan ada dilapisi 3 kegelapan. Jadi 120 hari masuk si jiwa yang tadi sudah bertestimoni surat Al-A'raf 172 dimasukkan ke raganya sendiri yang masih berupa janin. Itu kegelapan pertama. Kegelapan kedua adalah kegelapan rahim ibu. Artinya kegelapan orang tuanya juga karena bapak kan berfungsi juga di situ. Jadi makanya ada sayi'ah, sifat-sifat buruk dari orang tuanya yang diturunkan. Kalau orang tuanya pemarah, dia kan anak belajar jadi pemarah. Orang tua pendengki, anak belajar mengkopi jadi pendengki. Orang tua menggibah, nah itu jadi kegelapan. Kegelapan ketiga adalah alam dunia ini yang memang secara natur gelap. Gitu Mbak Dina, jadi memang akal berlapis-lapis. Cara menghidupkannya, nah ini yang suka kita nggak berani. Cara menghidupkan akal dan mengupgrade-nya apa, sahabat-sahabat? Dengan bersabar dan mensyukuri ujian kehidupan. Nah, itu pedas ya. Pedas, tapi itu cara mengupgrade akal. Dikasih ujian. Kayak kita belajar lah, ya. Masa udah kuliah, nggak mau aku ujiannya yang ini aja. 4 tambah 4 lah. Tuh nggak kaci. Ujiannya beda anak kuliah, anak SMA kelas 3 beda sama anak SMP kelas 2. Kertas ujiannya beda.
Di situ baru kelihatan akalnya naik nggak. Bener nggak? Masa anak kuliah kasih anak kelas apa ujian kelas SD kelas 2 nggak kelihatan akalnya segimana. Jadi itu mah sunatullah, makin tinggi akal, nah udah masuknya aljabar, integral, ya kan beda. Sama itu tataran baru akal itu kita udah melihat oh iya ujian harus diuji untuk melihat ini benar nggak ada exam gitu. Examination tuh untuk melihat ngerti nggak sih gitu. Kalau sebenarnya gini loh, yang perlu ujian tuh kita. Karena Allah tuh sudah tahu isi hati kita apa. Tanpa diuji udah kelihatan. Lah kita perlu tahu pemahaman kita sejauh mana lewat ujian. Kalau enggak, kita merasa, aku kayaknya udah sabar. Begitu datang ini, dek, jatuh lagi. Oh, ternyata aku belum sabar. Nah, gitu. Yang ujian itu menampakkan ihwal kita. Kita yang perlu ujian. Gitu. Maka orang beriman itu gemar diberi ujian dengan bukan pengen diuji maksudnya begitu ya, tapi lebih karena dia butuh refleksi. Kalau enggak istighfarnya hambar ya. Kalau enggak sujudnya tuh dangkal walaupun dia nanam ya ini sampai hitam gitu tapi hatinya nggak berbekas. Jadi kita butuh ya ujian jangan khawatir bakal datang itu sunatullah ya. Jadi gini sahabat-sahabat kan kita tuh tiap hari bilang Allahu Akbar ya kenceng banget. Allahu Akbar. Kalau selama kita sudah gini ya sama ya Allah nah, dengan iman kita tauhid kita mengatakan dia tidak akan menzolimi kita tidak sebesar zarah. Dia tidak akan menimpakan sesuatu yang tidak mampu kita pikul. Nggak mungkin. Jadi jangan khawatir menghadapi segila apapun ujian kehidupan. Yang bikin kita sengsara itu kan pikiran kita. Udah kok begini. Ah, itu tidak melihat mata masih berfungsi, ya kan? Ah, makan masih enak, tidur masih di kasur. Itu tidak melihat karunia pemberian dia yang lain yang dia lihat yang dia tidak dapat. Nah, itu tidak bersyukur. Nah, makanya jadi neraka kehidupan kalau tidak bersyukur. Jadi jalan Siratal Mustaqim yang kita minta itu jalan surgawi. Dan surga itu sudah kita bisa tasting sejak sekarang kalau kita sabar dan syukur. Walau alam. Boleh PowerPoint-nya di-share. Oke, nanti di WhatsApp grup ya, PDF filenya. Ingatkan ya, Mbak Dinar. Dari Mbak Lis, menarik buat saya awal perjalanan adalah taubat. Bagaimana jika belum mengerti apa yang harus ditaubati? Nah, ini pentingnya ujian. Karena taubatnya hambar kan. Kayaknya nggak ada yang harus ditaubati. Nah, silahkan minta sama Allah, nanti ditampakkan. Jadi tanda, kata gini ya, salah satu rahmat ya, sebuah pemberian Allah tak terhingga adalah ketika dia menunjukkan kejelekan kita. Karena sungguh di dalam tuh banyak jelek-jeleknya. Maka di awal-awal, Salik yang baru menapaki jalan taubat gitu ya bersama mursyid dibuka istilahnya tuh dibuka hatinya sinar masuk yang dilihat kejelekan kayak gini Bu Pak ya jadi kita masuk kalau hati kita gelap itu seperti kita masuk ke ruangan gelap totally darkness nggak ada semburat cahaya sedikit pun begitu ada cahaya lilin saja ya kita melihat ada objek-objek wah kok ada kotoran di situ baru kelihatan selama ini paling tercium atau apa begitu melihat kita tahu jadi cahaya di antara fungsi cahaya adalah menghadirkan ya, menjadi membuat jelas apa-apa yang tadinya tidak terlihat in the beginning di awal waktu itu menakutkan karena kita berhadapan dengan kejelekan kita sendiri yang kita tidak tahu itu ada tapi nempel sama kayak kita menguras sumur bukan sumur ya, bak. Nah, dulu saya tinggal di daerah Bandung Selatan itu airnya tuh jelek banget, apa banyak besi atau apa, jadi mesti dikuras. Cara kita menguras, jadi kalau tidak dikuras itu air di permukaannya kayaknya bening, tapi dalamnya tuh dedak-dedak ada gitu. Nah kita banget tuh, saudara kita tuh seperti itu. Permukaannya sepertinya bersih, begitu lihat di dalam, waduh, di dasarnya banyak dedaknya. Itu mesti dikuras. Proses menguras itu bikin air jadi keruh bagaimanapun juga. Tapi nggak apa-apa. Nanti akan bertahap lama-lama diganti airnya, kuras, ganti dengan yang baru. Itu jalan taubat. Gitu. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat sejak ikut ngaji ini kok jadi tambah males. Nah itu sebenarnya udah ada malesnya benihnya. Cuma baru ditampakkan.
ibu saya aneh, kan saya sering dengar gitu ya orang sih ikut ikut jalan taubat tuh kok jadi pemarah. Ya memang ada sebelumnya, cuma nggak nampak aja. Begitu bertaubat, muncul semua tuh yang tadinya di bawah permukaan, munculin semua sama Allah. Bagian dari rahmatnya. Kalau nggak meninggal bawah itu, waduh celaka. Itu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi gimana mengerti apa yang ditaubati ya? Makanya minta sama Allah. Nanti kehidupan akan menunjukkan sendiri dan banyak tafakurnya. Jadi manusia itu yang bikin kita manusia, dan kenapa para malaikat bersujud mestinya tafakur, daya perenungannya tinggi. Nah, cuma di era ini, especially di era internet ya, handphone ya, dalam genggaman itu kita susah untuk tafakur ya. Yang ada scroll down, scroll left ya, itu kita hati-hati itu ya. Jadi banyak waktu yang hilang. Mendingan tafakur gitu. Bukan berarti nggak boleh ya scroll-scroll. Silahkan lah, tapi dibatasi karena kita butuh tafakur. Kalau tafakurnya kurang dalam, pelajaran yang dia berikan dari hari ke hari hilang itu, mubazir. Padahal kalau kita merenung, kenapa tadi hari ini aku ngadepin ini? Kalau perlu, keep a journal. Like me, I have my journal. Jadi tiap hari belajar apa? Jadi 10 menit aja ya sebelum tidur kayak atau apa, waktu renungan. Hari ini Allah ngajarin apa, dituliskan. Itu kadang kadang kita lihat lagi, oh iya, bisa bisa jadi perenungan buat kita, atau nanti suatu saat kita meninggal, anak cucu silahkan baca ibunya belajar apa dari hari ke hari. Ya, gitu. Keep a journal. Kemudian karena taubat harus dengan kesadaran dan ingat kesalahannya itu, memang kalau kalau tidak sadar apa yang ditaubati, taubatnya taubat sambal kosong gitu ya. Jadi memang perlu pengetahuan itu ya. Minta sama Allah, insya Allah ditunjuki. Begitu. Yang lainnya boleh silakan. Teh Boni, Bu Erma, Bu Eli itu ada di sini ya. Pak Gold, Mbak Lia, apa kabar Mbak Lia? Lama nggak jumpa ya. Ada Nadia. Silakan langsung di unmute saja. Mm-mm. Yuk, Mbak Indri, apa Mbak Dini, siapa nih? Siapa yang mau dulu? Silakan. Ah, Bu Assalamualaikum Dini dulu. Teh. Waalaikumsalam Silakan, warahmatullahi silakan wabarakatuh. duluan. Ya, Mbak Dini. Saya duluan. Oke. Ya, Assalamualaikum Teh. Tadi tentang ikhlas Teh. Tadi mencontohkan bagaimana ibu kepada anaknya. Nah, itu seberapa seberapa kita bisa menakar ya. Eh, Kadang-kadang karena rasa cinta yang sangat besar gitu ya. Kalau saya diuji dengan hal ini gitu, sangat tipis antara rasa cinta itu terus kemudian dia bisa menggantikan menjadi ilah kita gitu. Yes. Eh, itu bagaimana eh, me- membuat rambu-rambu di situ gitu ya, karena eh, iya karena rasanya gitu begitu begitu ujiannya udah selesai gitu, nah ini kayak rasa-rasanya nih udah agak-agak eh, Hmm. mulai lagi nih gitu. Mhm, mhm, mhm. eh Yaitu apa ya, rasa cinta berlebihan gitu, Mhm. eh, dengan 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 tadi ikhlas, apakah ini memang Tuhan menyuruh saya untuk berbuat seperti ini ya, ya even ya setiap setiap hari gitu, eh, saya sangat terinspirasi dengan jadikanlah aku kayak kapal yang gak ada kemudinya gitu, biar engkau saja yang Mhm. mengemudikan gitu. Ya Alhamdulillah semakin ke sini semakin, kalau dulu kebetulan nih misalnya mau ada tugas gitu untuk mempresentasikan sesuatu gitu. Kalau dulu begitu, wah ini kerjaan gue ini disuruh presentasi gitu ya. Kalau sekarang Mhm. ya enggak ini ya. Yang saya minta ya Allah biarlah hanya ah, engkau aja deh yang yang ngomong gitu. Biar hanya engkau aja gitu. Mhm. Meminta terus, dan satu lagi kalau boleh ini saya mau ungkapkan di sini, atau sebenarnya saya udah WhatsApp teteh sih.
Mhm. Eh, jadi ada satu kejadian yang saya sendiri juga nggak nggak tahu itu apa gitu. Jadi ini dalam tidur yang cerita suami saya, cerita suami saya. Oh, tadi malam mama itu eh, jadi dalam tidur kira-kira jam 1 jam 2 itu terus saya Allah Allah gitu sampai 5 kali dan sampai suami saya itu terbangun. Nah, suami saya itu orangnya paling 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 ini gitu. Nah, cuman cuman saya memang tidak ingat. Bahkan sampai saya digoyang-goyang itu saya nggak bangun. Saya nggak bangun dan terus kemudian saya berhenti sendiri. Saya masih Mhm. ini eh, apa yang terjadi gitu ya. Eh, semoga itu something yang bagus. Mungkin itu memang tapi sebelum sebelum itu memang saya ya Allah engkau aja deh yang yang karena ada satu tugas gitu yang menjadi menjadi ini utama saya gitu pikiran utama saya uh, Mhm. hari Senin nanti gitu. Tapi saya pingin jangan saya gitu yang bicara apa yang harus saya omongkan itu kalau dulu itu udah langsung saya udah wah ini saya mau mau browsing jurnal ini jurnal bla 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 gitu. Kalau saya apa Ya, ya Allah gitu ya. perjalankan aja gitu. Mungkin itu Teh. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Alhamdulillah. Pertama tentang ikhlas. Ya, makin seseorang dicintai Allah, ya dia tuh maha pencemburu memang. For a reason. Ya, makin dekat. Em, ya, semua kata hati, ungkapan halus itu langsung dibalas gitu ya. Jadi kisah nabi-nabi menunjukkan itu. Nabi Yakub alaihissalam ya ketika cuma ngomong gini, dia menitipkan Yusuf ke abang-abangnya. Buat kita apa salahnya? Kan biasa kita tuh nitip ya. Buat Nabi itu agak mencederai akidah. Harusnya ke Allah dulu. Tapi itu dengan izin Allah ya. Kita tidak menjadi wah Nabi. Nah, beliau Nabi Yakub alaihissalam begitu supaya jadi pelajaran buat kita semua. Kita kan sering gitu nitipin, nitipin tuh itu kerja biar dapat kerja. Yang dilihat si orang itu dulu, nggak Allahnya. Wah itu terpeleset tuh sebenarnya. Nitipin anak, wah tenang dia aku sekolahkan di pesantren yang katanya top. Allah di mana? Nah terpeleset lagi di situ. Jadi yang diandalkan si ustadznya, yang diandalkan perusahaan kerennya. Wah itu menjamin lah kehidupan. Wah hati-hati tuh perkata-perkataan seperti itu. Kalau dia keterima di, wah itu mah sudah terbukti kalau kalau kerja di situ pensiunnya bagus. Hati-hati ngomong begitu. Seolah-olah si perusahaan itu menjamin masa depan. Kata Allah ya. Kata Allah dibikin aja bangkrut. Bisa banyak. Ya mau Goldman Sachs kemarin juga kan berapa wow, banyak. Hah, jadi jangan sompral begitu, hati-hati gitu. Nabi-nabi itu, nabi ya aku cuma aku titipkan Yusuf pada abang-abang. Si abang-abang itu sendiri justru yang menjadikan Yusuf dimasukkan ke sumur justru sama orang yang dititipin. Coba bayangkan. Ketika Siti Sarah, ya, istri ini perempuan mulia, istri Nabi Ibrahim alaihissalam mencuri dengar dua malaikat yang datang yang mengabarkan engkau akan diberi anak. Sebenarnya udah dijanjikan dari dulu. Nabi Ibrahim minta keturunan tuh karena Allah menjanjikan kau akan punya keturunan banyak, katanya gitu. Tapi kok udah tua nggak ada juga. Sampai datanglah ke rumah, kedengaran sama istri Sarah. Padahal waktu itu usia Ibrahim berapa puluh tahun tuh, udah pensiun, udah putih semua rambutnya. Apa yang beliau cuma ketawa, giggling gitu ya, gitu. Masa udah setua ini punya anak. Jadilah kemudian peristiwa Ibrahim harus menikah sama Hajar yang lahir duluan Ismail. Sakit kan buat Sarah. Gara-gara ngetawain gitu. Jadi kita tuh sering ya mentertawakan Allah dalam tanda kutip.
meragukan kuasanya. Bisa gitu, bisa gitu. Katanya Allahu Akbar. Tapi begitu dihadapkan dengan peristiwa atau fenomena, dari mana duitnya? Kan gitu, seolah-olah Allah tuh tidak berkuasa gitu. Nah, kan seperti itu. Hati-hati. Jadi kecintaan kita nyenderin sesuatu teruji. Nah, tadi ya, gimana kita mengatur kadar karena kita kan senang cinta kita pada kadang kecintaan pada suami yang terlalu berlebihan, kadang kecintaan pada pekerjaan, kadang kecintaan nama baik sendiri, kadang kecintaan Allah Maha tahu nih mana yang dijadikan ilah-ilah dalam hati kita. Ilah tuh itu banget gitu yang dijadikan patokan, tempat bersandar. Yang kalau itu nggak ada tuh kayaknya hidup kita hancur. Kayaknya aku tidak ada arti lagi hidup ini. Kayak gitulah. Itu ilah, tempat senderan kita, tempat yang kita harap-harapkan. Maka remedinya ya harus la ilaha illallah itu tadi zikirnya. La ilaha illallah. Ya Allah, jangan ada ilah selain ilah, ilah. Duh, kesayanganku yang terlalu berlebihan dipangkas aja, dipangkas dengan latif ya Allah, dengan pelan-pelan ya Allah ya. Gitu. Karena tahu itu nggak bagus gitu. Kita punya kecintaan yang berlebihan, bener kan? Ada, ada kalau mau jujur. Kita punya dua anak, misalkan beda. Ada tuh anak favorit. Biasanya itu yang kena. Allah mah tahu gitu. Ya, that's our touch, apa namanya, soft button kita. Gitu. Jadi itu kembali makanya zikir yang paling agung ya la ilaha illallah. Karena itu memang ajaran semua rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali, penyeru Allah menyeru kepada la ilaha illallah. Supaya hati kita hanya untuk Allah. But here's the thing, the beautiful thing about being, ya, kalau hati kita hanya untuk Allah, itu bukan berarti yang lain tidak dicintai. Justru cintanya itu adalah semesta yang merangkum, melingkupi semuanya. Makin seseorang cintanya dalam, lihat Rasulullah SAW, gimana dia cinta sama semesta, sama anak, cucu, ya, anaknya ya maksudnya. Dan kata Rasulullah, aku yang paling baik ya, memperlakukan perempuan, itu kan cintanya dia tuh. Ini dari orang yang cintanya demikian tinggi sama Allah Ta'ala. Nah gitu. Jadi jangan khawatir kalau kamu mah cinta sama Allah apa menyelantarkan keluarga, nggak mungkin begitu. Skenarionya nggak mungkin begitu. Berarti tidak paham atau salah interpretasinya. Kalau cinta makin sama Allah, semua ternaungi. Walau alam. Gitu. Mimpinya, alhamdulillah tuh kalau bisa menyebutkan bahkan sekedar Allah, Allah, Allah ya. Semoga akhir nafas kita cuma Allah la ilaha illallah itu kan menunjukkan hati ya yang dalam itu akan keluar gitu. Semoga semoga sebuah petunjuk apa namanya pertanda yang baik gitu Mbak Dini. Walau alam gitu ya Mbak ya. Makasih, Teh. Makasih. Iya. Alhamdulillah. Saran saya kalau ada mimpi atau apa, put it in a journal, tuliskan. Itu salah satu tanda mensyukuri nikmatnya. Oke, oke. Iya, iya. Iya, iya. Iya, saya Saya harus bukan belajar banget penafsir nih dari mimpi, Teteh tapi saya tahu untuk ada orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi dengan izin iya, Allah. iya, iya. Gitu ya. Kalau saya bukan. Iya, Makasih, Teteh. alhamdulillah. Baik, ini ada chat dua orang. Minta rekamannya. Oh iya, insya Allah. Jadi semakin tersadar betapa banyak kesalahan pada diri kita. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Mendingan begitu, lebih aman begitu Mbak Dina daripada merasa aku kayaknya udah ahli surga nih. Waduh, alhamdulillah. Mendingan kita dengan ketidak ini. Jadi kita takut. Kita jadi aman dengan rasa takut itu. Aneh ya? Ini anehnya mendekat Allah. Kalau kita takut sama orang, itu kita nggak aman ketemu orang itu. Bos yang kejam banget, aku ada pernah kerja di suatu perusahaan. Kalau meeting sama dia tuh kita tidak aman, karena dia sering marah-marah. Takutnya tapi bikin kita tidak aman. Tapi kalau kita takut sama Allah, anehnya kita jadi makin merasa aman. Karena tahu begitu kita minta perlindungan, dia pasti melindungi kita. Itu anehnya, ya. Dan indahnya makin mendekat sama Allah Ta'ala. Wallahu alam. Tadi Mbak siapa tuh yang ngacung? Siapa? Mbak Indri ya, Mbak Indri ya. Silakan. Saya teh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Oh, curhatin Mbak. Iya, Mudah-mudahan silakan. saya teh udah 2 bulan ini lagi diuji
saudara teh adik sama teman kantor. Kebetulan adik saya, kita Hmm. seruangan kerjanya. Hmm. Nah, terus udah pengen nangis nih. Saya tuh masuk ke tempat kerja itu teh memang dimasukin sama adik. Nah, Hmm. tapi si adik kan ini udah pegawai tetap, kalau saya mah baru kontrak. Si adik ini teh udah beberapa kali kalau di keluarga ada permasalahan, selalu mengungkit-ungkit kesalahan saya di masa lalu, Hmm. kesalahan di waktu kecil, waktu Hmm. sekolah gitu. Hmm. eh Ya di keluarga kebetulan saya yang selalu ada masalah lah dibanding dia. Kalau dia tuh memang kata mama juga anak yang paling nurut, yang paling baik, yang nggak pernah ada masalah gitu. Kalau saya kodarullah ada masalah yang bikin kecewa keluarga. Nah, setiap ada permasalahan apapun itu tuh selalu diungkit, diungkit dan mengungkitnya pun kayak menghina gitu teh. Termasuk Hmm. saya kebetulan bercerai 2 kali menikah, saya bercerai gitu. Itu jadi Hmm. dikait-kaitkan dengan kesalahan dan kehidupan saya yang kurang kurang beruntung lah di mata keluarga saya dibanding anak-anak yang lain gitu. Sampai yang dimaki-maki gitu teh, dimaki-maki yang kayak saya teh gak berharga gitu. Terus sampai dihubungkan, saya kan sambil kerja di situ sambil tiap hari Sabtu saya ngajar juga di SMP. Jadi dia bilang katanya guru gitu. Terus dia tahu saya suka ngaji kayak gini. Jika Agim juga guru terus suka ngaji tapi kelakuannya nggak bener gitu. Padahal itu di masa lalu ya. Terus Hmm. saya juga kan sering nasehatin orang ya. Kebetulan saya kerja teh di universitas teh, jadi mahasiswa deket ya. Kadang-kadang suka ada mahasiswa yang curhat gitu. Ada juga Hmm. yang putus asa, yang mau bunuh diri, yang gitu-gitu suka saya nasehatin. Deket saya Iya. sama mahasiswa, anak-anak cewek Hmm. mah kadang-kadang suka meluk-meluk gitu ya, ibu-ibu gitu. Nah, Hmm. sementara dia dikenal di lingkungan kantor tuh orang yang jutek gitu. Dia tuh sama Hmm. temennya ada berdua anak kecil usia 24, terkenal jutek. Dan hampir semua orang di kantor itu tuh nggak nyaman dengan mereka berdua karena jutek dan secara bahasa tubuh dan mimik mereka itu kalau ngelihat orang tuh kayak merendahkan gitu. Saya pun Hmm. merasakan hal yang sama gitu. Saya tuh nggak nyaman gitu di ruangan itu meskipun itu dengan adik saya. Hmm. Nah, karena permasalahan yang kemarin itu, karena kayak dihina banget dan ini untuk yang kesekian kalinya, saya bilang Hmm. gini, ya kalau kamu terus-terusan ngehina saya, sambil ini teh ngehinanya teh pun dengan nada bicara, mimik, wajah yang si dagunya diangkat, terus merendahkan gimana lah kalau orang yang salah punya Hmm. dosa terus ditunjuk gitu kayak gitu. Apalagi Iya. yang dihina guru suka ngaji tapi kelakuan gitu. Terus kamu tuh jangan sok-sok nasehatin orang lah. Eh, Lihat aja diri kamu sendiri, kamu juga belum benar. Apalagi kan saya rumah tangga juga bercerai gitu. Terus saya suka refleks nolong orang. Saya mikirnya gini Ya. kan, kataku kalau kita banyak keburukan, tutupi keburukan itu dengan kebaikan gitu. Jadi saya berharap kebaikan-kebaikan yang saya lakukan itu bisa menutupi dosa-dosa saya yang di masa lalu gitu. Nah dia suka Hmm. ngomong gak usah baik-baik ke orang lah gitu. Urusin aja diri sendiri. Gak usah ngomongin orang, gak usah nasehatin orang, dan gak usah nolongin orang katanya gitu. Kamu sendiri juga hidupnya repot gitu. Hmm. Gitu. Itu kan feeling dan banget katanya udah digituin. Saya jadi nggak berani ngajar teh karena merasa Oh ya Allah. hina rendah Kena gitu. ya, terkena ya. Kena tuh Terus kata-katanya. Masya Allah ya. Hmm. sampai saya sadar gitu kenapa orang yang dibully bisa sampai bunuh diri gitu ya. Saya bukan merasakan saya ingin bunuh diri ya, cuma serendah ini rasanya kita jadi manusia ketika dibully gitu. Terus nah saya kan jadi ya udah kalau kamu gini terus saya keluar aja dari sini gitu. Terus dia ngeledek, kalau kamu keluar dari sini, terus emang kehidupan kamu akan lebih baik setelah keluar dari sini, gitu. Saya sih ngejawab ya, kan ada Allah ya, rezeki bukan dari sini, tapi dari Allah gitu. Nah, terus akhirnya saya resign teh, memutuskan resign karena saya nggak sanggup. Nah, ternyata
selain adik saya, teman-teman sekantor juga jadi ikutan gitu teh. Jadi ikutan, mereka tuh sering ngomongin saya di depan saya, tapi nama saya diganti gitu. Tapi saya Wow, tahu itu teh saya gitu, heeh, gitu teh. tidak Terus nyaman dong. iya gerak-gerik saya diperhatiin. Terus misalnya saya main main ke fakultas, nanti teh orang fakultas ditanya tadi Bu Indri kesini nggak? Ngapain katanya Hmm. gitu. Kan Hmm. jadi wah benar-benar nggak enak katanya gitu. Terus mereka memang suka ngomongin orang, jadi ngigibahin orang tuh setiap hari, setiap ada orang yang datang pasti digibahin gitu. Dan suka ngebully orang, tapi emang nggak ngebully di depan orangnya, di belakangnya Hmm. gitu. Hmm. Kan saya teh Hmm. benar-benar nggak nyaman dengan kondisi begitu. Saya Hmm. jarang ngomong, diem. Nah, saya jarang ngomongnya, terus dianggapnya kan malah ngemusuhin gitu. Padahal memang saya bingung ngomong apa, karena kalau ngomong juga suka salah gitu. Nah, tapi akhirnya saya nggak bisa resign karena tidak diizinkan karena kebetulan lagi mau sidang banyak sekarang teh. Kalau keluar kan mahasiswa mau sidang jadi terbengkalai gitu. Akhirnya saya bertahan, tapi saya pindah ruangan gitu. Nah, itu saya masih nggak nyaman teh karena terus jadi bulan-bulanan. Terutama yang temennya, adik saya memang udah nggak terlalu ngomong yang nggak enak, dia berhenti. Cuma mungkin sikap aja yang jadi dingin. Ya, saya juga dingin juga. Terus Hmm. ini temen Nah, yang satunya lagi. Heeh. ini kalau Nah suluk terus jadi gimana meresponnya nih? Kalau tahu ada nah orang. saya pas pas lagi dihina-hina gitu sama adik, saya sih mikir gini ya, aduh ya Allah, ini teh aku yang lagi dizolimi atau aku yang zolim ke orang. Aku dihina-hina gini mungkin dulu aku pernah ngehina orang tanpa aku sadar. Kalau aku Hmm. kayak gitu mudah-mudahan ini jadi penggugur dosa. Terus kan kalau kita lagi dihina orang, disakitin orang kan rahmat Allah turun ya. Nah, Iya. jadi saat dia menghina, saya di hati ya sambil nangis. Ya Allah, aku gini diginiin banget gitu ya. Tapi hati sambil ngomong, ya Allah, rahmatmu sedang turun. Tolong gua banyak doa lah teh ya. Kalau rahmat Allah Hmm. sedang turun dan itu doa yang sedang mustajab. Saya banyak doa saat itu. Tapi tetap secara manusiawi saya down gitu. Dan saya jadi nggak mau ketemu dia teh gitu. Kalau dia WA juga, adik saya WA, saya tuh gemeteran teh, ketakutan gitu ya ketemu ketemu adik terus ketemu temannya ini juga saya tuh gemeteran takut nggak mau gitu tapi nggak bisa gitu karena memang ada hubungan keuangan apa yang memang harus sama mereka gitu nah Hmm. saya pikir gini apakah sikap saya ini teh salah kayak gini saya menghindar dan saya gue jadi ya jadi dingin juga saya teh ya karena memang aku nggak kuat gitu nggak kuat diginiin Hmm. dan kan saya dengar dan baca beberapa ya jadi kalau kita tidak dihargai di suatu tempat lebih baik kita pergi terus kalau orang yang suka berdebat kita nggak usah ngomong terus menghindar dari lingkungan yang toksik seperti itu jadi ya udah Hmm. saya menghindarnya dengan pindah ruangan tapi emang Ya. jadi masalah juga terus saya yang gini saya kan masuk ke tempat kerja ini tuh dimasukin sama adik teh gitu Hmm. tapi justru waktu ini saya seolah jadi orang yang tidak tahu terima kasih kepada adik saya gitu. Tapi Hmm. saya sendiri tidak mampu untuk terus bertahan bersama dia itu. Terus saya kan kontrak sampai Desember nih Teh. Saya udah merencanakan eh, resign gitu setelah ini sampai mahasiswa udah beres sidang. Hmm. Saya resign, tapi saya juga mikir apa saya ini termasuk kufur nikmat di saat orang cari kerja susah, apalagi di usia saya yang udah 45 teh. Saya kerja di sini kan enggak melamar gitulah. Kebetulan ada yang kosong terus disuruh datang gitu kan. Itu eh, jadi apa sih rezeki dari Allah gitu. Udah dikasih rezeki gitu, terus memang kalau pekerjaannya nggak terlalu repot dosen mahasiswa semua baik. Hanya ini saja nih si yang dua orang ini itu yang nyakitin terus-terusan ini teteh dari awal masuk gitu. Nah, Hmm. terus jadi saya teh mikir apa kalau saya resign saya termasuk yang kufur nikmat, Allah udah ngasih kerjaan yang enak. Terus di saat orang-orang malah pengen ke tempat ini karena tempat ya pengenlah ke tempat ini saya malah resign. Terus eh, kalau saya bertahan terus, saya takut sakit teh, sakit secara Ya. mental. Dan Sudah? kebetulan, ya, oh gitu teh, saya Ya. juga sakit jantung teh, bengkak jantung. Jadi saya menjaga Oh, kondisi saya, kena. supaya takutnya kalau terus-terusan di kondisi ini saya ngedrop gitu teh.
Nah ini Hmm. jadi saya teh dosa enggak ini saya dengan sikap saya seperti ini gitu teh gimana teh? Hmm. Ya, Yang tapi sekarang udah mempertanyakan resign kan? Berarti udah ngambil keputusan. belum teh karena memang Oh, masih ada tanggung jawab terhadap mahasiswa yang masih banyak sidang teh sampai Desember gitu teh. iya, ya udah Bismillah ya. Gini, pertama ini karena kajian suluk. Suluk itu selalu selalu orientasinya ke dalam. Ya, jadi kalau ada orang nyakitin kita tadi ya, ini pas banget nih, bener karena ini kejadian nyata. Ya, tadi kan saya tadi kasih kalau ada orang menyakiti kita itu datang dari Allah. Nah, sekarang ini nyata ini jadinya. Pertama, biiznillah ya. Itu sesuatu yang Allah izinkan. Bener ya, kalau orang mau taubat, itu alamnya akan diganti. Teman-teman diganti, teman kantor diganti. Cara Allah mengganti ya kadang dengan mencari dengan pekerjaan yang baru mungkin. Kalau memang sudah tidak tahan ya pindah saja. Kalau itu kan dulu ada kisah kan bumi Allah luas ya. Misalkan kita dizalimi oleh orang di tempat tertentu, Bismillah pindah aja cari tempat yang lebih baik. Mungkin itu lebih baik ya kerjaan yang lebih baik, yang tidak toksik. Kalau udah begitu kan berarti toksik. Mau kerja aja jadi aras-arasan gitu ya. Jadi aduh gitu kan kasihan. Ya kan? Udah tidak sehat itu berarti situasinya. Sudahlah, kalau memang tanya dulu sama Allah tapi ya, tanya sama Allah. Jangan jangan ikuti kata-kata saya dulu. Tanya sama Allah, istikharah. Jadi, kalaupun berhentinya jangan sampai meninggalkannya tuh gitu nggak enak gitu. Jadi harus baik-baik ninggalinnya. Karena bagaimanapun itu sesuatu yang Allah berikan di semesta kita. Nah, itu yang harus kita appreciate gitu. Kita hargai bagaimanapun ya Allah terima kasih sudah kasih pekerjaan ini. Jadi keluarnya tuh dengan baik ya. Ada doanya tuh kan. Minta kalau kita keluar dari sesuatu tempat dengan baik. Kadang harus menunggu memang tadi timing yang tepat. Allah yang Maha tahu. Harus sabar ngadepinnya. Udah fokus sama yang baik-baik saja, balas keburukan dengan kebaikan. Itu Rasulullah SAW ketika dihina ya kan banyak hinaan tuh. Kalau pernah eh, ada peristiwa serombongan Yahudi mengunjungi Rasulullah sampai mereka tuh benar-benar celaka bagi Muhammad gitu. Yang tidak tahan tuh Aisyah yang berada di sisi beliau dibalas nyolot kecelakaan buat kalian nak Allah saking nggak enak ngomongnya itu. Tapi apa kata Rasulullah? Tenang wahai Aisyah katanya. Sesungguhnya Allah menyukai kasih sayang dalam segala hal. Itu ya. Jadi biasanya orang yang paling toksik adalah karena dia paling butuh kasih sayang. Strange but true gitu. Cara dia mengeluarkan rasa sakit dalam hatinya adalah dengan jadi pribadi ya jadi keluarin racun gitu. Tapi sebenarnya dia yang paling butuh kasih sayang itu sebenarnya of all the people. Dia paling butuh dipeluk, dia yang paling butuh dimengerti gitu. Dia yang paling menderita sebenarnya. Tapi dia memproyeksikan penderitaan dia ke orang lain gitu. Sudah doakan saja ya. Ikuti kan kita ini bagian dari syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kita ngaku Muhammad Rasulullah adalah Rasul kita, panutan kita, ini bukti, ini peristiwa yang paling mesti diperhatikan. Dia, ya Rasulullah SAW bersifat demikian sama orang yang apa maunya melaknat dia, mencaci maki dia. Sama kayak kita menghadapi orang yang memfitnah dia harus tenang. Itu kata Rasulullah, tenang, ya. Pegang ini kata-kata Rasulullah sama Aisyah. Tenang, sesungguhnya Allah menyukai kasih sayang dalam setiap hal. Jadi ngadepin orang kayak begitu, tenang. Ya, misalkan kamu monyet, kan saya paling suka tuh Agim kan suka gitu. Tenang, dan saya bukan monyet. Gak usah tersinggung gitu ya misalkan. Jadi ego kita biasanya karena kita kalau egonya masih tinggi, ketowel tuh gampang gitu. Nah, makin anggap saja ini untuk menyapi ego kita, nggak apa-apa gitu ya. Ini cara cara Allah Ta'ala itu tadi ya, cara Allah Ta'ala mendidik kita supaya pohon dirinya tumbuh, supaya akalnya tumbuh tadi itu tadi ya. Kan kita pengen bertumbuh, pengen mengenal Allah. Nah, lewat ini. Nanti indah pada saatnya kalau teteh menghadapinya dengan tenang ya. Nggak, adukan ini sama Allah Ta'ala gitu ya. Jangan
kejelekan dia udah biar aja kita yang telan gitu. Sekarang kewajiban kita berjuang, senyum karena masih satu kantor misalkan ya, salam duluan gitu ya. Nggak usah diungkit-ungkit, yang lalu sudah berlalu gitu. Lihat aja yang baru, hari demi hari baru. Nah, itu diantara akhlak Rasulullah SAW. Dia bikin ngomong itu ya udah minggu lalu, udah lewatin aja. Itu diantara memaafkan. Tidak mudah memang gitu ya, tapi kalau kita bisa berjuang ke sana, insya Allah jazanya, ganjarannya besar gitu ya. Dan jadi ya itu tadi, cara kita menghadapi orang-orang toksik adalah kita tenang. Jangan terpancing. Kalau terpancing ya 11-12 berarti sama toksiknya. Kita cuma nggak sadar bahwa kita juga toksik. Kalau membalas yang sama, nah, you have to go above. Kita harus lebih tinggi daripada orang-orang seperti itu. Jangan dibalas yang sama, senyum. Kalaupun mau berargumentasi dengan cara yang baik. Ya, gini, saya tuh kamu tadi ngomong begini begini ya, tenang gitu. Beda nanti. Kitanya harus jaga tenang gitu. Kalau kita apalagi tadi ada kondisi jantung ya. Kalau kitanya tidak tenang, itu deg-degan, adrenalin menarik, atau jadi pot-potan si jantungnya. Sakit nanti teteh. Ya. Jadi ketenangan itu memang harus dari Allah. Itu illa bizikrillah tatmainnul qulub. Tenang itu kata Rasulullah kan tenang. Itu berarti zikir. Zikirnya dikuatin. Zikir melihat oh ini dari Allah. Lihat tangan Allahnya. Gitu. Loh, ya Allah. Gitu. Dari orangnya memang nyebelin gitu ya kalau mau lihat orangnya, tapi kita lihat aja lah Allah berarti ini dia sedang menyapiku, membersihkanku. Nah, kalau begitu kita enak menjalaninya ya. Suluk itu you have to look beyond gitu. Kita melihat, jangan sampai terbatas pandangan kita pada alam bayang-bayang. Nih wayang kulit ini kan bayang-bayang. Ini semua bayang-bayang. Yang nyampe itu cuma bayang-bayang. Lihat di balik itu. Maka butuh akal dalam. Maka butuh taubat untuk supaya akal dalamnya teraktivasi, butuh cahaya iman, itu maksudnya. Ya, insya Allah bisa ya. Amin, amin. Oke, Bismillah. Mangga. Hampir sama dengan pola pikir perhitungan sebelum saya resign. Apakah dengan resign saya tidak bersyukur dengan Alhamdulillah ya emang tidak mudah untuk melihat, makanya butuh, jangan buru-buru gitu. Hawa nafsu itu kan pengen buru-buru. Ada kesempatan, oh, udah aku udah nggak enak, minggu depan resign. Ya nggak gitu. Di antara tanda kan ada ayatnya, bersabarlah menunggu ketetapanku, gitu katanya. Jadi ya kalau memang harus resign itu biasanya cantik keluarnya. Tiba-tiba ada yang nawarin pekerjaan gitu ya. Tiba-tiba ada terbuka pintu di mana. Nah, itu berarti harus sudah flow. Cara Allah memindahkan kita memang kayak gitu. Kadang-kadang menarik aja, dibikin aja ada orang yang tadinya nggak bermasalah tiba-tiba bermasalah sama kita. Itu mah cuma cara Allah supaya kita pindah. Kalau nggak gitu nyaman terus. Nah, kenapa mesti pindah? Ada rahasia di situ, gitu. Itu rahasia kehidupan. Makanya selalu bertasbih. Ya, peristiwa yang Mbak Indri hadapi itu mirip dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ditelan paus menuju kedalaman bumi di lautan. Yang kata Allah Ta'ala, kalau dia tidak termasuk minal musabbihin, orang yang bertasbih kepadaku, maka sampai kiamat ada di perut, artinya sampai meninggal, kemakan sama paus. Paus itu sahabat-sahabat, kita ada dalam kehidupan, itu masalah-masalah yang melingkupi kita itu paus-paus. Ketelen kita. Gimana kita keluar dari masalah ini? Kuncinya tasbih. Dan doa itu tadi, Mbak Indri baca itu doa Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minaz zalimin. Beliau sadar karena kezalimannya, ada aspek kegelapan itu, dia ditelan. Makanya bicaranya begitu. Doanya la ilaha illa anta subhanaka. Minta dialirkan. Ini kuntum, ngaku tapi ini kuntum minaz zalimin. Sesungguhnya aku yang menzalimi. Makanya aku ditelan paus ini, sadar karena aku benar. Mungkin karena aku dulu apa benar tadi tuh ada introspeksinya. Dulu mungkin pernah aku menyakitin orang lain, sekarang Allah kisos. Nggak apa-apa deh, ya udah di sini saya terima gitu. Tapi bertasbih, bertasbih itu kan sabaha, mengalir dalam kehendaknya. Jadi mengalir tuh
tunggu gitu, karena gravity yang akan bergerak gitu. Harus ada kemampuan untuk menunggu karena mengalir. Kalau kita mengalir-ngalirkan diri itu jadi repot gitu. Tenang aja, semua ada saatnya. Ya, itu tidak selama itu roda kehidupan, sahabat-sahabat. Nggak selamanya kita sedih, kan dipergantikan. Ini saat sedang lagi disempitkan, memang sakit, tapi ada rasa nanti dilatasi gitu ya. Ada keterbukaan dan nanti ada lagi sempit. Biasa itu hidup. Di antara pergantian siang dan malam, sempit dan lapang, ya, sakit dan sehat, ulil albab yang bisa ngomong, ma khalaqta hadza batila. Suatu saat Mbak Indri bisa melihat episode ini berapa tahun kemudian misalkan dan menyadari bahwa untung aku dihadapkan dengan ini. Hikmahnya banyak banget. Itu berarti udah nggak ada yang batil. Ya, percayalah nggak ada yang batil. Di balik semua sepedih apapun itu, kalau kita percaya ini dari Allah, udah ya, telan dan ikhlas. Ya Allah, ini pil pahit, tapi ini sehat buat jiwa. Insya Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala menguatkan ya dan membukakan pengetahuan di situ, karena dengan pengetahuan jadi sabar. Kalau kata Nabi Khidir kan kepada Musa alaihissalam, gimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya gitu. Jadi memang perlu pengetahuan untuk bisa sabar menghadapi apa yang ada. Sungguh sahabat-sahabat, Allah Ta'ala itu zat yang ingin memberi karunia-Nya pada kita semua. Dia tuh ingin hidup kita happy, beneran. Dia bukan zat yang menzolimi, tidak menyiksa. Tapi ketika kita merasakan ini sebagai sebuah siksaan dan azab, something's wrong with us. Udahlah, mesti kita istighfar banyak-banyaknya. Kuncinya istighfar, itu membuka taubat. Begitu gerbang taubat terbuka, cahayanya masuk. Ya, nanti petunjuknya datang. Akal terbentang, dan lain sebagainya. Itu Quran. Lakukan, ya, semoga Allah Ta'ala membimbing kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, pertemuan kali ini tuntas sudah. Semoga sahabat-sahabat bisa meraih sesuatu yang bermanfaat bagi suluknya, bagi perjalanan taubatnya. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjut kembali. Semoga masih ada usia, gitu ya, dan rezeki. Kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat-sahabat. Selamat menjalani takdirnya dengan bersuka cita ya dan penuh kebersyukuran. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah bisa sehat, Mari, Terima kasih. terima kasih.